Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan mahabbah, dalam pertemuan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam rangka untuk bisa mengamalkan aturannya, dan dalam rangka untuk meraih surganya yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang beriman. Ikhwani a'izza rahimakumullah, dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan bahwa ada 3 jenis kezaliman. Yang pertama adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau dibahasakan secara letterlek nggak pas, karena nggak mungkin seorang hamba menzalimi Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah yang menghidupkannya, yang memberikan rizkinya dan lain sebagainya. Tapi bentuk kezaliman seorang hamba ini sebetulnya adalah pada diri sendiri. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan ketaatan dalam bentuk ibadah kepadanya, yang mana Allah mengatakan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, tapi ternyata mereka menzalimi Allah dalam bentuk melakukan kesyirikan. Jadi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Yang rugi siapa? Tentu yang rugi adalah manusia, bukan Allah. Nah, ini bentuk yang pertama. Yang kedua adalah kezaliman terhadap sesama manusia. Bahkan juga mungkin kezaliman terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Karena banyak kisah yang kita temukan tentang bentuk kezaliman-kezaliman antar manusia, bahkan manusia kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Di antaranya adalah tentang kisah seorang wanita yang dikatakan ahli ibadah, luar biasa ibadahnya. Banyak yang memuji tentang ibadah wanita ini, sehingga sepertinya layak sudah masuk surga dengan ibadahnya. Tapi ternyata Rasul mengatakan dia tidak akan masuk surga, dia akan masuk neraka. Karena apa? Karena dia menzalimi binatang, tidak memberikan makan, tidak merawatnya, tidak memeliharanya. Bahkan dengannya apa yang dilakukan wanita ini akan mengantarkan kebinasaan pada binatang tersebut, pada kucing tersebut. Maka dikatakan bahwa wanita ini masuk ke dalam neraka. Kemudian juga kezaliman yang terjadi, bagaimana kita saksikan Fir'aun, bagaimana kita saksikan Namrud, bagaimana kita saksikan Qarun, bagaimana kita saksikan Bal'am, dan lain sebagainya. Ya. Yang mereka menzalimi orang lain dengan kekuasaannya, dengan kekuatan militernya, dengan kekuatan ilmu agamanya, dan lain sebagainya. Menggiring manusia untuk taat patuh kepada dirinya, padahal dia mengajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang kayak begini, bahwa orang-orang yang menzolimi manusia, menzolimi makhluk Allah Subhanahu wa taala itu akan
mendapatkan siksaan yang pedih. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa mempunyai kezoliman pada saudaranya, di kehormatannya atau sesuatu yang lainnya, hendaklah ia meminta maaf kepada saudaranya dan minta dihalalkan sebelum ia tidak memiliki dirham dan dinar. Jika ia mempunyai amal soleh, maka amal solehnya diambil daripadanya sebesar kezolimannya. Waliyadzubillah. Maka dalam hadis yang lain dikatakan bahwa ada orang yang dikatakan sebagai muflis, orang yang rugi, ya, rugi di hari akhirat. Karena apa? Karena dia datang dengan kebaikan yang luar biasa, sampai dikatakan dengan kebaikan setinggi gunung Tihamah, ya, semua ludes. Kenapa? Karena dibagikan pada orang-orang yang dizoliminya. Ya. Nah, naudzubillah, ketika amal-amal kebaikannya sudah tidak ada, maka kata Rasulullah, maka dosa saudaranya diambil, kemudian dipikulkan kepadanya. Artinya terjadi transfer dosa. Yang mungkin tadinya dia tidak punya dosa sebanyak itu, tiba-tiba jadi banyak. Ya, ada dosanya, tapi ternyata ada dosa orang lain yang kemudian dilimpahkan kepada dirinya. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga adalah kezoliman seorang hamba terhadap dirinya. Dan inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Karena apa? Karena kita sering melakukan kezaliman pada diri kita. Yang saatnya untuk ibadah kita tidur, yang saatnya untuk kerja kita tidak kerja, yang saatnya tidur kita kerja, dan lain sebagainya. Ya, makanya kemudian Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, berilah setiap sesuatu hak-haknya. Ya, jangan sampai hak tidur digunakan untuk main HP lah, main game lah, main yang lainnya, ya. Dan waktu kerja digunakan untuk bermain dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya, karena kezaliman pada diri sendiri ini, ya, yang rugi adalah diri kita sendiri. Dan memang Allah mengatakan firman-Nya bahwa bukan Allah yang menzolimi mereka, tetapi mereka sendiri yang menzolimi diri mereka. Ya khanfillah rahimakumullah, inilah 3 jenis kezoliman yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang ini, yaitu zolim kepada Allah, zolim kepada manusia, kepada makhluk Allah lainnya, dan zolim kepada diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.